Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Emang begitu bontot mah lagunya. Main lonong-lonong aja. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ayyuhal fasiqu. Itu ya baca ya? Ittaqil mu'mina. Ayyuhal fasiqu ittaqil mu'mina. Wala tadkhulu alaihi. Atau boleh kita pakai fi'il nahi juga boleh ya. Wala tadkhul alaihi wa anta mulawwitun binajasati ma'asika. Fa innahu yara binurillahi azza wa jalla ma anta fihi. Yara syirkaka wa nifaqaka. Yara umlataka mukhbi'atan tahta thiyabika. Yara fadha'ihaka wa hata'ikaka. Ayyuhal fasiqu, wahai orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Oh, wahai orang-orang pesek. Apa Ustaz? Fasik apa fasik artinya? Orang yang masih terus-menerus melakukan dosa besar, itu orang fasik. Nah, rata-rata kita kan masih begitu. Tidak bersyukur, tidak sabar, tidak yakin terhadap takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah. Makanya kita mesti dipanggil orang fasik yang masih selalu mengerjakan dosa besar. Karena kalau kita mah dosa besarnya kagak lain, itu doang udah. Wahai orang-orang fasik, ittaqil mu'mina, waspadalah terhadap orang-orang mukmin. Wala tadkhul alaihi wa anta mulawwitun binajasati ma'asika. Jangan kamu menghadap kepadanya wa anta mulawwitun binajasati ma'asika, dan kamu masih belepotan dengan najis-najis maksiatmu, dan kamu masih berlumuran najis-najis maksiatmu. Fa innahu yara binurillahi azza wa jalla ma anta fihi. Karena sesungguhnya orang mukmin melihat apa yang ada di dalam dirimu binurillahi azza wa jalla, dengan cahaya dari Allah azza wa jalla, dengan cahaya Allah azza wa jalla. Yara syirkaka wa nifaqaka. Dia melihat syirik yang ada di hatimu dan munafik yang ada di hatimu.
Yara umlataka mukhbiatan tahta tiyabika. Dia melihat uangmu tersembunyi di balik bajumu. Dia melihat uangmu yang tersembunyi di balik bajumu. Yara fadhaihaka wa hataikaka. Dia melihat korengmu dan borokmu. Apa Bang Adi? Udah tuh jelas. Kiai nambahin Kiai. Belum. Pak Guru Besar nambahin. Kiasan. Yang kiasan paling tadi cuma yang ujung doang tuh. Yara umlataka mukhbiatan tahta tiyabika. Dia melihat uangmu yang tersembunyi di balik bajumu. Itu paling yang kiasan. Artinya kita ini nggak bisa nyembunyiin isi hati kita dari orang-orang yang basirohnya sudah terbuka. Meskipun penampilan luar kita bikin necis, kita bikin rapih. Bang Ipul kita pakein udeng-udeng, Bang Jamal kita pakein gamis, sorban. Tetap buat orang-orang yang basirohnya terbuka, kelihatan dalamannya. Dengan luarnya doang yang cakep. Padahal di dalamnya masih ada boroknya dan masih banyak korengnya. Begitu Pak Guru. Gimana Ustaz Satiri? Jadi begitu maksudnya tuh Pak Guru. Buat orang-orang yang basirohnya sudah terbuka, kita ini kelihatan semua. Nggak ada yang bisa kita umpetin. Jangankan lagi berhadapan begini, kita lagi di rumah, orang-orang terawih, kita ngulet sama bini, kelihatan itu. Apa Ibu? Kali orang malam kagak sempet, habis isya. Apaan kemudian? Bekal. Pokoknya apa yang kita kerjain, mau itu di hadapannya atau yang tadi kita kerjain di rumah, itu kelihatan semua buat orang-orang yang basirohnya sudah terbuka. Makanya jangan berani-berani Bang Hendrik buat kerja, kemarin capek buat aus, berani-beranian buka puasa, kelihatan itu. Di pojokan lagi nyedot es aja. Lah iya, orang biasa nggak ngelihat, tapi buat orang-orang yang basirohnya kebuka, paling ditawain doang, dicengirin doang ya. Gak dengan begitu lagunya. Begitu. Makanya sebelum ngadep ke orang-orang yang seperti ini, kita dianjurin mandi tobat dulu, istighfar dulu. Jadi biar pas masuk minimal kalau kita habis ngerjain dosa itu udah kita istighfarin. Kayak kita kalau sama Buya diajarin kalau mau ziarah ke makam para wali itu sebelum masuk ke makam kita mandi tobat dulu. Apa Ustaz? Kayak sebenarnya sih nggak di Abah doang. Kan kalau di Abah Anom kita biasanya begitu ya. Sebelum ziarah kita mandi dulu, mandi tobat dulu. Biar jangan sampai begitu kita ngadep ke depan guru kita, ketahuan isi hati kita semua. Dalaman kita ketahuan. Dan kita juga dulu waktu sama Buya sering ngalamin begitu. Isi hati kita ketahuan sama beliau. Nggak usah jauh-jauh dah. Makanya hati-hati, waspada.
Kalau dalam keterangan kitab Al-Anwarul Qudsiyah, orang-orang para waliullah itu, para kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, itu jasasun namanya, mata-mata. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang terlintas di dalam hati kita, itu kelihatan semua. Jasasun, mata-mata. Ada CCTV-nya. Makanya sampai di kitab Al-Anwarul Qudsiyah kita diajarin tuh, mau ngapain aja, minta izin dulu sama guru kita. Mau izin dulu. Begitu Pak Guru maksudnya. Lah, tadi yang di awal Kiai, fasik. Orang yang selalu mengerjakan dosa besar. Fasik itu. Cuma dibagian lagi, kalau kita mah dosa besarnya kagak lain sebenarnya. Itu. Kita mah nggak bakal berzina, nggak bakal dah kita mah. Ninggalin sholat juga rasa-rasanya kagak ada jamaah kita mah. Kebanyakan kita ini dosa besarnya belum bisa nerima takdir Allah. Itu kebanyakan dosa besar kita. Masih suka ngeluh. Itu dosa besar kita itu. Enggak nerima sama ketetapan Allah. Enggak lain-lain dosa kita. Begitu, Kiai. Hah? Iya, fasik. Man la yara muflihan la yuflih. Orang yang tidak bertemu dengan orang sukses, maka dia tidak akan sukses. Anta hausun wa mukhalatatuka li ahlil hausi. Engkau itu orang yang suka mengerjakan perbuatan sia-sia. Anta hausun artinya begitu, Ustaz. Engkau penuh dengan kesia-siaan. Wa mukhalatatuka li ahlil hausi. Dan kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan sia-sia. Apa? Jelas itu dah. Kita, guys. Coba dah kita cek. Coba kita cek masing-masing dah. Cross check diri kita sendiri. Dari pagi tadi, begitu habis subuh, atau begitu kita pulang ngaji sampai rumah, sampai kita berangkat ngaji lagi, kira-kira banyakkan perbuatan yang bernilai atau banyakkan perbuatan yang enggak ada nilainya. Kira-kira dah. Masing-masing aja. Kira-kira banyakkan perbuatan yang nilainya ibadah atau yang nilainya taat, apa banyakkan perbuatan yang kagak ada nilainya? Kira-kira. Ya itu masing-masing aja dah. Di hati masing-masing. Kali kalau lagi ngaji makan dari mulai kita sampai dari jam 11:30 sampai jam 2, insya Allah terjaga ada itu mah. Berisi semua. Sebentar pas di rumah banyakan yang bernilainya, banyakan kagaknya. Makanya kita dianggap anta hausun, kamu itu sia-sia. Karena masih banyakan perbuatan kita yang sia-sia. Dan parahnya lagi, udah tahu kitanya masih begono, bertemannya, ngumpulnya sama orang-orang yang sama begono, yang sama sia-sianya.
Sayangnya begitu. Apa Bang Hendrik? Udah ketahuan kitanya rada males, berteman sama orang males, jadi pisah. Kalau memang kita pengen sukses meraih ridho Allah, pengen sukses berada di dekat Allah, kudunya kita nyampurnya sama orang-orang yang sudah sukses. Tadi tuh, man la yaro muflihan la yuflih. Orang yang tidak bertemu dengan orang sukses, tidak akan sukses. Kalau rasa-rasanya kita belum sukses dan pengen bisa sukses meraih ridho Allah, ya cari orang-orang sukses yang udah sampai kepada Allah, yang emang udah jadi kekasih Allah, udah dapat ridho Allah. Cari orangnya, minta bimbingannya, minta arahannya, agar kita juga bisa ngikutin jejak dia. Begitu Bang Adi. Emang kan biasanya begitu. Kalau yang pengusaha biasanya ngumpulnya sama yang pengusaha. Kalau yang dagang biasanya ngumpulnya sama pedagang. Ustadz ngumpulnya sama ustadz. Gitu. Karyawan, tukang kerja kumpulnya sama tukang kerja. Tukang mancing ngumpulnya sama tukang mancing. Biasanya. Kalau kita pengen sukses, ya berarti kudu ngumpul sama orang-orang sukses. Yang sudah sukses meraih ridho Allah. Gitu Pak Guru. Jadi kira-kira kita masih orang sia-sia apa bukan, Kiai? Tinggal diukur aja dah masing-masing. Hitung aja. Pak Ketua, nambahin Pak Ketua. Cukup. Yang beruntung buat kita yang alhamdulillah dapat bimbingan dari mursyid kita. Karena mudah-mudahan dengan kita mengikuti arahan beliau yang memang sudah sukses meraih ridho Allah, kita juga ikut jadi orang sukses. Tapi kuncinya satu Bang Adi tadi, ngikut. Jangan sampai mursyid ngarahin A, kita mau C gitu. Kan bimbingan yang mursyid kita berikan udah banyak banget buat tata cara ibadah, buat kehidupan sehari-hari. Semuanya udah dikasih itu buat kita. Tinggal bagaimana kita nerapin itu, ngikutin arahan, ngikutin bimbingan. Kalau kita emang betul-betul pengen jadi orang sukses. Begitu tuh. Man la yara muflihan la yuflih. Anta hausun wa mukhalatatuka li ahlil haus. Kamu itu sekarang masih dalam kesia-siaan. Dan parahnya kamu suka berkumpul sama orang-orang yang sia-sia juga. Sampai kapan kita suksesnya? Sa'ala sa'ilun hadal ama ilamata. Ada orang yang bertanya, hadal ama ilamata. Butanya hati ini sampai kapan? Mata hati kita buta itu mau sampai kapan? Mau sampai kapan Bang Waruk? Masih belum bedain juga mana yang bernilai, mana yang kagak. Masih belum bisa bedain juga mana yang benar, mana yang salah. Masih belum bisa bedain juga mana yang tuntunan Allah, mana yang dorongan nafsu. Masih buta-buta juga mata hati kita sampai sekarang. Mau sampai kapan? Hadal ama ilal mata. Mau sampai kapan? Faqala ila antaqo abit tobibi wa tatawassada bi'utbatihi. Maka
ulama menjawab ila antaqo abit tobibi. Ulama dah. Maka Tuan Syekh menjawab ila antaqo abit tobibi, sampai kamu datang ke dokter dan kamu ketuk pintunya. Apa orang datang ke dokter? Kalau emang rasanya mata kita buta, datang ke dokter. Minta dioperasi. Kagak, kalau dokter hati mah kagak minta bayar, kagak. Tenang aja. Mau operasi mata. Sampai kamu bertemu dokter dan kamu ketuk pintunya. Kamu datang ke dokter dan kamu ketuk pintunya. Watuhsina zonnaka fihi. Dan kamu perbaiki sangkamu kepadanya. Kamu berbaik sangka kepada dokter itu. Watuzila min qalbika at-tuhmata lahu. Dan kamu hilangkan keraguan-raguan terhadapnya dari hati. Ya kalau emang udah sampai ke dokter, udah husnuzon. Jangan masih ragu aja. Tapi minta diobatin, tapi masih ragu aja, ini dokter benar-benar hebat apa kagak ya? Udah. Hilangkan keraguan-raguan itu. Wa ta'khudha auladaka wa taq'uda ala babihi. Kamu tuntun anak-anakmu dan kamu duduk di depan pintu ruangan prakteknya. Itu bener kan ya, auladaka ya? Mang Haji, di kitab. Bang Budin. Wa tusirra ala mararati dawaih. Dan kamu terus-menerus menahan diri dalam menerima pahitnya obat. Fahina idzin yazulul ama min ainaika. Kalau sudah seperti itu, maka kebutaan dari kedua matamu akan hilang. Itu kuncinya tuh. Apa nih kuncinya? Yang pertama, datang ke dokter. Yang kedua, ketuk pintunya. Yang ketiga, berbaik sangka kepadanya. Yang keempat, hilangkan keraguan terhadap dokter itu. Ajak anak-anakmu untuk duduk di depan pintunya. Dan obat sepahit apapun tetap kamu minum. Itu kuncinya. Gimana Pak? Nambahin? Ya, kan sering kita dibacain ayatnya tuh ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang emang betul-betul ingin berjalan menuju kepada kami, pasti akan kami tunjukkan jalannya. Kalau kita emang betul-betul ingin memperbaiki diri dan ingin betul-betul mendapatkan ridho Allah, pasti nanti Allah tunjukkan jalannya. Dan pasti dipertemukan dengan orang-orang yang bisa nuntun kita. Karena lagi-lagi kita bisa hadir ke sini, bisa kita ketemu dengan seorang mursyid, itu memang berdasarkan hidayah dan taufik dari Allah. Dan Allah yang menggerakkan kita.
Karena Allah pengen kita ini sampai kepada Allah, Allah pengen kita dapat ridho darinya, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing kita. Kalau kita tanya lagi, di antara jamaah ini ada yang dulunya nggak pernah nyangka kok bisa nyampe ke Ratna. Jauh banget kan, dari Lampiri, dari apa ya, dari Pondok Melati, dari Rawalumbu, kan jauh, dari Setu, dari sono apa kampung Pengasinan, dari sono Bogor, Kramat gitu. Kok pada bisa nyampe ke Ratna? Padahal ustadz di kampung kita nggak kurang-kurang, kiai bukannya sedikit, tapi kok malah Allah gerakan ke Ratna. Gitu. Itulah cara Allah, karena Allah pengen kita ketemu dengan dokter yang bisa ngobatin hati kita, digiring dah jadinya, dipertemukan sama guru mursyid kita, dipertemukan sama Buya, gitu. Nerima bimbingan dari beliau, gitu. Dari jauh-jauh padahal, bahkan yang orang sini sendiri bisa dihitung, gitu. Berapa orang sih? Mang Jamal, Kong Joman orang Lampir, Bang Tony orang sono Pengasinan. Mana emaknya? Jadi memang itu pun berdasarkan hidayah dan taufik dari Allah, Pak. Atau kalau yang lainnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan, gitu, yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin menghendaki seseorang jadi orang baik, ya diberikan pengetahuan tentang agama dan digiring itu ke orang-orang yang bisa ngajarin itu. Ustaz Tiri dulu meskipun rumahnya di Jatikramat nggak pernah nyangka bisa nyampe ke Ratna. Gimana awal mulanya dia juga mungkin bingung. Gimana Ustaz ceritanya? Tapi emang Allah sudah tunjukkan, Allah sudah gerakan, ya tiba-tiba sampai. Bang Jamal dari Bintara, kok bisa nyampe ke Ratna? Kalau bukan karena Allah yang gerakan dan Allah yang tunjukkan. Begitu. Bang Ma'ruf dari Rawabebek pada Bang Ipul, kok bisa? Jadi begitu Pak. Memang semuanya berdasarkan taufik. Tapi kita pun bisa memohon itu. Kan kita juga nggak kurang-kurang minta itu sama Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku seperti orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Kan. Kita minta tuh. Bahkan dulu ada salah satu jamaah yang memang setiap malam itu beliau riyadhah, zikir, tujuannya cuma minta sama Allah. Di akhir zikirnya dia minta, ya Allah, pertemukan saya dengan guru yang bisa membimbing saya. Itu ada dulu jamaah seperti itu. Sampai akhirnya ditunjukkan ke Ratna. Jadi selain memang Allah yang menggerakkan kita, kita pun bisa minta itu. Jadi begitu Pak. Ada lagi? Kita dapat. Kemudian banyak juga yang akhirnya meninggalkan dari topik dari itu. Iya. Ini gimana caranya supaya jangan sampai kita dapat, memang kita buang lagi. Ya kalau bahasa kemarin itu, kalau bahasa kemarin biasanya memang yang namanya paku bengkok ya harus siap digedik. Bang Pajri paku bengkok, biar kepake lagi jadi lempeng ya kudu siap digedik Bang Pajri. Kalau pas begitu digedik mental, udah itu nyebutnya kegot lagi kan mentalnya, udah kagak dipungut pisan.
Dan memang itu selalu berjalan seleksi itu, Pak. Nggak semua yang tadinya udah dapat taufik, dia datang bisa ketemu, itu sampai selesai, sampai dia istilahnya mendapat ridho Allah tetap di situ. Kadang ada juga yang memang ternyata ini hatinya kurang baik, gitu. Atau memang Allah pengen, Allah takdirkan dia jadi orang yang kurang baik. Akhirnya keluar, meninggalkan taufik itu. Padahal udah seneng ngaji bertahun-tahun, tahu-tahu ada aja masalah yang bikin dia keluar dari majelis, gitu. Yang ninggalin gurunya. Tapi itu pun kemauan Allah. Kemauan Allah. Udah betah di majelis, udah ketemu sama guru mursyid, malah mental lagi. Kalau kata saya terima, diajak naik kereta, diturun mulu. Turun lagi. Lompat. Itu pun maunya Allah. Makanya kita juga kudu waspada. Kita juga harus terus mawas diri. Kita yang udah dapat taufik ini, ketemu dengan guru mursyid kita, guru pembimbing kita, jangan sampai akhirnya kita sendiri malah meninggalkan taufik itu. Yang tadi kuncinya, tuhsinuzonnaka, berbaik sangka dengan dokter yang sudah kita temukan. Yang kedua, hilangkan keraguan. Karena yang bikin kita nanti akhirnya meninggalkan dokter itu karena kita buruk sangka. Apalagi kadang-kadang diuji kan. Tahu-tahu ngelihat gurunya berbuat kesalahan. Sehingga muncul keraguan di hatinya. Ilok guru begini. Ya ada aja gitu kan Ustaz ya. Makanya hilangkan keraguan itu, munculkan baik sangkamu kepada dokter itu. Itu yang kadang-kadang bikin taufik yang Allah sudah berikan itu akhirnya dibuang sama dia. Tapi itu pun memang kemauan Allah, maunya Allah begitu. Apalagi kan memang tugas mursyid mah kayak Rasul kan. Tugasnya cuma balagul mubin. Cuma nyampein doang. Cuma ngebimbing doang. Dia mau dibimbing ya dibimbing. Diarahin, ya nggak mau ya udah. Tugas mursyid seperti itu. Nah tinggal kitanya mau sendiri. Makanya terus tanamkan baik sangka dan terus hilangkan keraguan dari hati kita. Agar taufik yang Allah sudah berikan itu akhirnya nggak hilang lagi. Kayak kemarin kan, kalau nikmat itu tidak disyukuri, akhirnya akan dicabut oleh Allah. Taufik pun seperti itu. Kalau akhirnya ada keraguan-raguan di hati kita, ya dicabut lagi taufik, hilang lagi. Dan akhirnya banyak yang padahal udah lama ngikut ngaji, dapat bimbingan, tapi akhirnya malah mental dari majelis. Nah tinggal kitanya dah mawas diri. Memang kadang-kadang ditarik lagi. Udah lama pergi, ntar ditarik lagi. Kayak Pak Rahmat kan udah lama, akan nongol tahu datang lagi. Ustaz Badun udah lama, pergi tahu datang lagi. Itu pun kadang-kadang masih digroin lagi. Gitu. Bisa jadi langsung didatengin, baik itu secara sadar maupun lewat mimpi. Ditegur lagi, datengin lagi lewat mimpi. Biar datang lagi ke majelis, biar dapat bimbingan lagi. Jadi begitu Pak. Kunci itu dah, hilangkan keraguan-raguan dan terus berbaik sangka. Itu kuncinya itu. Mudah-mudahan sih dari jamaah yang ada nggak ada yang kena saringan lagi. Ntar kena saringan lagi, kena saringan. Udah tuh. Itu kuncinya. Kalau kita emang betul-betul pengen sembuh dari butanya hati kita. Dhulla lillahi azza wa jalla wa anzil hawaijaka bihi. Wala ta'uddu li nafsika amalan. Alqihi ala qadamil iflasi. Dhulla lillahi azza wa jalla. Hinakan dirimu di hadapan Allah azza wa jalla. Wa anzil hawaijaka bihi.
dan serahkan hajat-hajatmu kepadanya. Wala ta'uddu li nafsika amalan. Jangan kamu menganggap bahwa dirimu sudah memiliki banyak amal perbuatan. Alqihi ala qadamil iflasi. Lemparin amal perbuatanmu itu ke dalam kebangkrutan. Iflas, bangkrut ya. Anggap dirimu seperti orang bangkrut. Apa parah? Jelas itu, Kiai, nambahin. Cukup. Pak Guru besar kali. Bagi pul. Kau jawaban kali. Beda Bang Haji. Kalau mandi junub JUNUB niatnya doang yang beda. Kalau niat mandi junub mah nawaitu rafa'al hadasil akbar. Kalau mandi tobat nawaitul gusla lit taubati. Tapi prakteknya mau itu mandi wajib atau mandi sunnah itu prakteknya sama. Itu prakteknya. Beda sama mandi keringet. Kalau mandi keringet kita asal-asalan boleh. Tapi kalau mandi sunnah apalagi mandi wajib itu ada prakteknya. Ada tata caranya. Kan kalau mandi biasa mah asal cebar-cebur boleh-boleh aja. Tapi kalau mandi taubat, apalagi mandi junub, itu ada tata caranya. Pertama, kita wudhu dulu. Habis itu, mandi sabun dulu. Mandi sabun dulu ya. Kita bersihin dulu dah badan kita. Dari itu bau keringat, ketek, kita gebek, dah selangkangan kita gebek. Gitu. Oh, semua itu. Pakai sabun dulu. Udah kelar mandi sabun, baru kita mandi pakai air doang. Itu caranya. Jadi 2 kali mandi. Pakai sabunnya di awal, habis itu baru. Jadi karena memang yang pertama selain meratakan air ke seluruh badan, itu ada perintah untuk menghilangkan kekotoran dari badan. Menghilangkan kotoran-kotoran dari badan. Makanya wudhu dulu, terus habis itu mandi sabun, setelah itu baru mandi air biasa. Caranya. Apa parah? Tahu biasanya kalau yang lain mandi junubnya gimana? Hah? Iya, itu sama aja kan, mandi sabun dulu, baru pakai air biasa. Emang yang aman pakai shower udah, atau pakai selang. Air pasti nyampe semua. Apa Ustaz? Itu caranya mengaji. Yang beda niatnya doang. Terus apa lagi? Nah ini alqihi ala qadabil iflas, buang amal perbuatanmu itu ke dalam kebangkrutan. Anggap diri kita kayak orang bangkrut. Artinya kita anggap bahwa amal perbuatan yang sudah kita kerjakan itu belum ada apa-apanya, belum ada nilainya. Meskipun yang kita kerjakan kelihatannya udah banyak, tapi kita anggap ini belum ada apa-apanya. Masih sedikit banget. Itu namanya alqihi ala qadamil iflas. Atau jangan ngitung-ngitung perbuatan baik yang kita kerjakan. Kayak orang yang mandiin mayit, Pak Guru. Jadikan diri kita ini mayit di hadapan orang yang mandiin. Artinya diapain aja sama Allah kita siap.
terserah engkau ya Allah, saya mau diapain aja. Mau dijadiin orang bahagia ya terserah, dijadiin orang yang sengsara ya terserah, terserah Allah aja. Dijadiin orang kaya silahkan, dijadiin orang miskin ya jangan ape. Itu artinya menghinakan diri kita di hadapan Allah. Artinya apapun yang Allah tetapkan buat kita, kita ini ditaruh di posisi apapun oleh Allah, kita jalani, kita terima. Memang ini ketetapan Allah. Itu maksudnya menghinakan diri kita di hadapan Allah. Terserah Allah aja. Ya kayak orang udah pasrah kan, kayak orang udah pasrah. Bang Heri utangnya udah seleher, didatengin kan sama yang ngutangin. Pasrah ada pak, saya serah ada mau diapain kek. Apaan? Oh iya. Pasrah udah mau diapain kek saya gitu. Itu namanya dzulla lillahi azza wa jalla. Hinakan dirimu di hadapan Allah. Bukan Pak Guru. Lah sholat mah timbang 1 menit, 1 menit dah. Cepet amat ya. Lah sholat mah paling 1 jam doang kan. Nah sisanya 23 jam. Maksudnya menghinakan diri di hadapan Allah. Terserah Allah mau perlakukan kita ya, kayak apapun ya silakan aja. Kayak kita ikrarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, engkau yang menciptakan saya dan saya ini hamba-Mu. Terserah engkau aja ya Allah. Engkau mau apain kek. Saya ini milik-Mu ya Allah. Terserah engkau aja mau diapain kek. Tadi makanya contohnya kayak mayit di hadapan yang mandiin, mau didudukin, didudukin apa? Iya kan begitu. Mau ditaruh di posisi duduk, monggo. Mau dibikin rebah, silahkan kan itu. Kagak protes. Jadikan diri kita kayak begitu di hadapan Allah. Terserah engkau aja ya Allah. Itu dzulla lillahi. Makanya lanjutannya wa anzil hawaijaka bihi. Serahkan hajat-hajatmu kepadanya. Serahkan. Makanya ada satu doa tuh yang betul-betul mengajarkan kita kepasrahan kepada Allah. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Ya Allah, engkau adalah zat yang tidak butuh penjelasan dari saya dan tidak butuh tafsir dari saya. Hajatuna ilaika katir. Hajat-hajat kami kepadamu sangat banyak ya Allah. Wa anta alimum biha wa basir. Engkau maha tahu dan maha melihat itu. Itu ngajarin kita pasrah bener dah. Pokoknya hajat saya banyak ya Allah. Engkau maha tahu. Apaan? Enggak usah disebutin kak. Baju, kue, dodol, belum. Enggak usah disebutin. Enggak usah. Itu doa yang betul-betul ngajari kita kepasrahan. Wa anta alimun biha wa basir. Engkau maha tahu ya Allah kebutuhan kami dan engkau maha melihat kebutuhan kami. Enggak pakai nyebutin enggak. Udah tuh. Jadi begitu Pak Guru. Ya bukan pas sholat doang. Semua. Dalam 24 jam kita.
Makanya terakhir kita anggap diri kita belum ngerjain apa-apa. Emang kita ini, badan kita digerakkan sama Allah. Ruh kita dikasih dari Allah. Ilmu dikasih dari Allah. Makanya kita bisa ngerjain sesuatu, ya emang semuanya digerakkan oleh Allah. Kekuatannya dari Allah. Apa yang mau kita akuin. Al-kihi ala qadabilitas. Anggap kita ini kayak orang bangkrut. Semuanya berkat Engkau ya Allah. Begitu Pak Guru. Biar kata sholat kita banyak, puasa kita rajin, zakat kita gede, tetap aja kita anggap belum ada apa-apanya. Karena semuanya hakikatnya digerakkan oleh Allah. Kalau kemarin bahasanya kita sedekah pun, kita nolongin orang pun, itu karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk buat sedekah. Kita diberikan kemampuan untuk nolongin orang. Bukan karena kemampuan kita. Itu dzulla lillahi azza wa jalla. Hinakan dirimu kepada Allah. Aku tahu namanya lagi, cukup. Aglik abwabal khalqi waftah albaba bainaka wa bainahu. Tutup pintu makhluk rapat-rapat dan bukalah pintu di antara dirimu dan di antaranya, di antara dia. Tadi pintu makhluk artinya diri kita ya. Pintu makhluk lagi-lagi bukan yang lain-lain, makhluk itu diri kita. Jangan beranggapan bahwa kita ini punya kemampuan, jangan beranggapan bahwa diri kita punya kekuatan, dan jangan beranggapan bahwa kita sudah banyak mengerjakan perbuatan baik. Tutup pintu makhluk. Bahwa kita ini nol. Nggak ada apa-apanya. Nol. Kalau bukan karena Allah yang gerakkan kita berbuat baik, nggak akan bisa. Tutup pintu makhluk rapat-rapat dan bukalah pintu di antara dirimu dan di antara dia. Wa'tarif bidzunubika, akui dosa-dosamu. Makanya sayyidul istighfar itu istighfar paling cakep itu. Biangnya istighfar itu. Karena kita di situ mengakui dosa-dosa kita. Apal? Bang Manta. Sayyidul istighfar. Insyaallah apal. Ya insyaallah mah apal Bang Haji. Tadi yang saya baca itu khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, saya ini menunaikan janji-janji saya kepadamu dan menjalankan perjanjian yang ada di antara kita mastata'tu, baru sekedar yang saya bisa. Abu ulaka bi ni'matika alayya, saya mengakui nikmat yang sudah engkau berikan kepada saya. Wa abu ubi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosa saya. Saya istighfar. Aku itu dosa-dosa kita. Tadi ya, kagak lain dosa kita mah, kagak nerimain takdir Allah. Dosa kita itu. Tiap hari berontak mulu, ngelawan mulu. Wa'tadir ilaihi min ta'syirika. Mohon maaflah kepadanya dari kekurangan-kekurangan dirimu. Watayakkon an la dharra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illa huwa. Dan yakinilah bahwa tidak ada satu makhluk pun yang membahayakan dirimu. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuatmu bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan sesuatu untukmu. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi jatah-jatahmu illa huwa, kecuali dia. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa merasakan kesulitan, kita bisa dapat anugerah, atau kita nggak dapat anugerah, itu semuanya
dari Allah. Bukan gara-gara makhluk, bukan gara-gara kita. Bukan karena kita hati-hati jadi terhindar dari bahaya, bukan karena kita rajin dan semangat kita jadi bahagia, bukan karena usaha kita yang sudah maksimal kita dapat anugerah, juga bukan karena kita males-malesan yang bikin kita nggak dapat apa-apa. Itu semua memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu semua berkat Allah. Yakini itu. Gimana Bang Henry? Paham itu Bang Henry? Bang Henry paham? Kita dapat kerjaan ya berkat Allah. Kita belum dapat kerjaan pun itu karena Allah. Karena Allah yang belum ngasih kerjaan itu ke kita. Itu harus kita yakini. Fahina idin yazulu ama aini kolbika wa yuharrikul basoru wal basiratu. Kalau sudah seperti ini, kamu bisa menanamkan keyakinan ini. Kamu sudah menutup rapat-rapat pintu makhluk, sudah menghinakan diri di hadapan Allah, dan menganggap dirimu sudah bangkrut, maka akan hilanglah kebutaan dari mata hatimu. Dan akan terbukalah penglihatan dan basirohmu. Baru. Kalau kita masih merasa bahwa diri kita mampu, masih merasa bahwa diri kita bisa, masih merasa kita punya kekuatan, berarti mata hati kita masih buta. Apa Heri? Dan rata-rata kita masih begitu. Rata-rata kita. Makanya kadang-kadang kita cuma baca doang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru sudah baca doang. Tapi penerapannya masih jauh banget. Apanya? Lah iya, karena kita balikin lagi. Sebab itu pun kan Allah yang menciptakan. Ya musabbibal asbab. Wahai zat yang menciptakan sebab. Sebab itu sendiri Allah yang menciptakan. Nah, kalau masuk ranah tauhid, udah nggak ada lagi sebab akibat. Kayak tadi, kita bisa ketemu sama guru mursyid bukan karena kita yang kepengen, bukan karena kita yang nyari, tapi memang Allah yang mempertemukan kita. Allah yang giring kita buat datang ke sono. Jadi bukan karena usaha kita nyari, bukan. Tapi emang Allah yang pertemukan. Kalau emang belum diizin sama Allah buat ketemu, jangankan yang jauh, yang deket banget. Yang deket banget. Apa Adi? Makanya dulu Buya sering ngomong, rambutan gua yang metikin orang jauh mulu. Gitu. Hah? Yang penting orang jauh mulu. Itu ya, semuanya memang bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kita yang nyari, tapi memang semuanya Allah yang punya kuasa. Apa Ustaz? Apa miring-miring begitu? Ustaz Badun nambahin nggak? Cukup. Pak Ketua kali? Cukup. Nah, makanya perlu kita dapat bimbingan dari mursyid agar kita bisa betul-betul yakin kepada Allah. Karena kalau nggak melalui bimbingan mursyid, susah buat yakin. Susah.
Cuma yang jadi PR-nya sekarang, memang kita yakin bahwa beliau masih hidup, cuma wujudnya kan wujud barzakh, ya. Ada ribet juga. Apa Heri? Ada ribet juga. Ya gulam. Terus ini nih, udah 1:30. Hah? Sampai subuh. Wah. Kiai, nambahin Kiai. Jadi itu ya. Yang pertama kita syukuri bahwa kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan guru pembimbing kita. Itu yang pertama, kita syukuri. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu dengan mursyid. Yang kedua, yakini bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kepengenan kita. Semuanya itu terjadi atas kuasa Allah dan izin Allah. Nah, kalau kita bisa yakin ke sana, hilanglah butanya mata hati. Kebutaan dari mata hati kita hilang. Sembuh dah, bisa ngelihat lagi matanya. Makanya kalau kata Buya dari dulu sering bilang tuh, kita mah punya mata kayak mata bambu. Melek doang. Tapi kagak ngelihat. Mana belok-belok. Belok doang kagak bisa ngelihat. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.